Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ya, hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah sistem cerdas, sistem pakar, kecerdasan buatan. Wah, itu hampir sama. Nah, jadi ini yang kita bahas pertama adalah tentang pokok bahasan. Kira-kira semester ini kita belajar apa aja. Pertama adalah pengenalan AI, kedua adalah mengenal expert system, itu model dari expert system, representasinya, pengetahuan, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bermain dengan logika. Terus kita review TS. Terus yang ke-9 draft, logika, argumen, rangkaian, paradigma, pengenalan clips, sampai terakhir nanti semester di akhir semester adalah UAS. Di kelas saya gampang. Kalau kalian mau mencari nilai A, cukup absen, mengerjakan tugas. Saya melihat dari kerajinan. Kalau kalian rajin mengumpulkan tugas, itu suatu poin plus yang sangat besar untuk mendapatkan nilai A. UTS dan UAS penting, tapi saya melihat semua sisi, nggak hanya pintar saja. Oke, kita masuk ke pertama, AI, kecerdasan buatan. Kalau di Indonesia kan apa sih AI ya? Ada beberapa pendekatan teknik, proses di mana peralatan mekanik dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan pemikiran atau kecerdasan buatan. Pendekatan ilmiah, ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah komputer dapat melakukan kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia. Garis bawahi manusia. How to computing act like a human. Bagaimana sebuah komputer bertingkah seperti manusia. Nah, itu AI. Ceritanya manusia ingin menciptakan manusia. Ini dream ya. Tapi it's impossible, itu mustahil. Karena bagaimana mungkin seorang manusia bisa menciptakan manusia. Tapi inilah konsepnya, AI. Nah, kita bahas sedikit tentang sejarah AI. Tahun 55, pengembangan dalam bidang permainan. Nah, ini sebenarnya berdasarkan permainan catur ya. Catur, move, bergerak, berpikir, dan memenangkan. Nah, ini dari dasar permainan ini maka banyak kembangkan AI. Lucunya, manusia membuat program game di komputer catur, tapi manusia itu susah mengalahkan game tersebut. Nah, itu lucunya gitu ya. Mereka yang menciptakan algoritmanya, tapi mereka sendiri yang susah memecahkannya. Terus 56 istilah AI mulai dipopulerkan. Tahun 56 komputer berbasis AI dikembangkan melalui GPS, General Problem Solver. Tahun 63 Checkers Playing program diperkenalkan oleh Samuel. Program ini dapat digunakan untuk memainkan game. Nah, ini untuk yang senang game cocok nih. Tahun 72 memperkenalkan teori logika secara konsep, kemudian dikembangkan pesat menjadi acuan kembangan berbasis AI. Tahun 78 tuh, dua orang, Buchanan dan Feigenbaum, mengembangkan bahasa pemrograman Dendral. Nah, ini buat NASA nih. Wah, ini bahasa tingkat tinggi.
digunakan untuk penelitian kimia di planet Mars. Perkembangannya difokuskan kepada pemecahan masalah sehari-hari. Jadi AI itu fokus bagaimana manusia bisa digantikan dengan sistem. That's the point. Misalkan contoh yang paling sering adalah parkiran atau gardu tol. Dulu tempat parkir kalau orang mau masuk dicatat manual di tiket, tapi sekarang nggak perlu, tinggal pencet keluar tiket. Nah, tiket itu bisa dipakai untuk keluar, untuk identifikasi keluar kendaraan nanti. Nah, jadi intinya banyak pekerjaan yang bisa digantikan oleh sistem. Nah, sedih memang rasanya. Kenapa saya bilang sedih? Nah, karena peran manusia akan banyak berkurang, banyak pekerjaan yang hilang, semuanya akan digantikan oleh komputer. Kebayang yang sekarang ini sampai ngebersihin rumah pun udah ada robotnya. Nah, nanti di tahun-tahun kedepannya, mungkin di era 6.0 ya, 7.0 itu udah computerized semua, udah robotik. Nah, itu yang ada plus minusnya. Bagus bisa, atau bisa juga menghancurkan manusia. Nah, bidang umumnya persepsinya adalah vision, speech, natural language ini mengerti, understanding, generalization atau translation, command reasoning, robot control. Nah, kalau persepsi ini saya sedikit ceritakan, mungkin kayak BMKG ya. Jadi bisa mendeteksi cuaca ke depannya seperti apa. Terus translation ini kalau di tempat saya BINUS bisa diketahui ini orang Jawa, orang Sunda, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Medan dari logat bicaranya. Ini command reasoning, ini pengertian, misalkan ngomong apa artinya apa. Nah, ini robot control, ini yang selalu orang kembangkan terus menerus. Di bidang formal ada game dan matematik. Nah, ini game banyak yang terus sekarang dikembangkan, sekalian pun juga tiap hari pasti main game. Nah, ini logik, matematik. Nah, di bidang ahli engineering, design, scientific analysis, medical. Nah, ini medical ya, banyak diagnosa atau pemeriksaan melalui AI tanpa harus ada dokter lagi gitu. Nah, ini financial analyst, bagaimana, apakah mungkin kalau kalian pernah tahu ada robot forex. Nah, ini contohnya ya, dia bisa menganalisa akan turun atau naik candlenya, jual atau beli forexnya, mata uangnya. Nah, ini financial analyst. Ini ada beberapa bagian AI, computer science, linguistik, filosofi, planning, dan lain-lain. Nah, jadi ini hampir semuanya sudah menuju AI ini. Bahkan di beberapa kampus AI ini sudah menjadi jurusan. Nah, jadi bukan cuma TI dan ISI saja. Teknik dari AI, searching, jadi mencari data nih, misalkan si Panjul, siapa yang bernama Panjul di Jakarta, siapa yang nama Panjul di Jakarta, tingginya 160. Nah, ini banyak pencarian gitu. Terus use knowledge. Nah, ini penggunaan pengetahuan. Jadi apa sih arti, misalkan gambar ini apa, fungsinya apa. Abstraction, ini memilah atau memisahkan keterangan. Nah, jadi dimana mempercepat penyelesaian masalah. Jadi kalau misalkan kalian mau dari posisi A ke posisi B, kayak menggunakan Google Map. Nah, ini menggunakan abstraction. Jadi menggunakan apa, motor, mobil, atau jalan kaki, berapa lama waktunya, jalur tercepatnya mana.
Nah, ini proses di mana mekanik dapat berdasarkan pemikiran AI, pendekatan teknik tadi, pendekatan ilmiah, statistik, terstruktur, dan pendekatan teknik dan ilmiah, penggabungan dua ilmu yang pelajari bagaimana sebuah ini soal, maaf. Nah, sudah selesai, ini soal. Nah, jadi ini soalnya soal 1 sampai 5. Sampai 6. Banyak. Ternyata sampai 10. Nah, ada 10 soal yang bisa kalian kerjakan pada pertemuan pertama ini. Selebihnya bisa bertanya kepada saya. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Pertemuan pertama hari ini saya sudahi. Sampai jumpa di pertemuan kedua berikutnya, materi selanjutnya tentang sistem cerdas. Nah, ini bakalan seru, bakalan menarik. Kita akan belajar banyak logika. Oke, saya tutup pertemuan pertama kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.